Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali kita di dalam membangun spirit hidup di dalam Kristus. Estafet Morning Spirit. Haleluya. Mari sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa sungguh besar dan ajaib Tuhan itu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan, ku tinggikan namamu, ku agungkan Engkau dalam hidupku, ku sembah, ku tinggikan namamu. Haleluya, terima kasih Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu. Oh haleluya, saat pagi hari ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Layaklah
Saya minta Ibu Lisa bisa berdoa buat sharing kita pagi hari ini. Mari kita katakan hati kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang berkarya Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan di pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau telah kumpulkan kami Tuhan di acara ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang beracara Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan siapapun yang membawakan firman Tuhan di dalam Morning Spirit ini Tuhan, biarlah Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan itu semua berasal dari Engkau saja Tuhan. Biarlah kami mendapatkan rema Tuhan, apapun yang disampaikan Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami sambut pagi ini dengan penuh sukacita, dengan penuh bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut Tuhan berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, nanti seperti biasa saya kembalikan kepada Bro Adam setelah hari ini sebetulnya ada jadwal sharing tapi belum masuk, nggak apa-apa. Saya akan mendahului. Kita akan membaca satu firman Tuhan di dalam jadi sikap kita, bagaimana sikap kita dalam mencari Tuhan. Ayat Yohanes 6 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan begini, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dilanjutkan ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah perenungan-perenungan yang saya dapatkan. Sebetulnya ini adalah hal yang sangat sederhana. Ya, kalau kita buat temanya adalah sikap dalam mencari Tuhan. Nah, saya percaya saudara dan saya semuanya kita sama-sama mencari Tuhan. Amin. Nah, tapi apa sikap kita dalam mencari Tuhan? Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus menjawab kepada orang-orang yang datang. Ya, ketika orang banyak, ayat 25 menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kok engkau udah tiba di sini?" Gitu. Kok cepat amat? Memang perikopnya berjudul tentang roti hidup. Nah, Yesus menjawab bahwa kalian ini nyari aku ini bukan karena tanda-tanda, tapi karena udah makan, kenyang. Di situ saya mendapatkan satu kesimpulan ya, bahwa pada waktu itu orang itu mencari Yesus karena mereka sudah menerima berkat mujizat, yaitu makanan. Ya, kalau tidak salah di atasnya itu 5 roti dan 2 ikan. Sebelumnya itu. Nah, saudara, jadi ada 2 sikap di sini. Yang pertama, orang mencari Tuhan Yesus, dengan kata lain dengan sikap
transaksional. Karena dia membutuhkan sesuatu dan ingin Tuhan memenuhi kebutuhannya itu. Sebetulnya salah nggak? Sebetulnya nggak salah kan? Kita datang sama Tuhan ya karena kita butuh sesuatu. Kalau sama seperti seorang anak datang sama bapaknya, salah nggak kalau dia minta duit sama bapaknya? Ya nggak salah lah. Namanya itu bapaknya, itu anaknya. Betul tidak? Nah, cuman sayangnya kebanyakan orang berhenti sampai di sini. Jadi dengan kata lain, mencari Tuhan hanya dengan sikap bahwa saya membutuhkan sesuatu. Saya menginginkan, ngomong-ngomong suara saya cukup jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas. Jelas, Kak. Oke, Jelas terima kasih. banget. Nah, soalnya itunya agak jauh gitu, jadi saya pikir suaranya agak kecil. Nah, ini ada Pak Tikianto datang. Jadi, dengan kata lain bahwa tanpa disadari loh ya, tapi itu hal yang wajar kan, kalau kita mencari Tuhan, ya apapun yang kita kerjakan sebenarnya di dunia ini tujuannya kan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi sayangnya berhenti sampai di sana. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bukan karena tanda-tanda. Maksudnya apa tanda-tanda di sini? Maksudnya bahwa Yesus sudah melakukan tanda-tanda mujizat ya, dan seharusnya orang itu berpikir atau mengambil satu kesimpulan apakah dia ini Mesias yang telah dijanjikan. Seperti itu. Karena dalam konteks kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, mereka sudah mendapatkan nubuat tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Ya, pribadi Allah Sang Putra itu, atau Mesias, yang lebih tepatnya Mesias. Nah, selama Tuhan Yesus ada di bumi, melakukan mujizat ini dan itu, nah, itu tidak membuat orang-orang itu, ya salah satunya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu justru dia mengenali tanda-tanda itu, sehingga dia menyuruh murid-muridnya, tolong ketika Yohanes Pembaptis dalam penjara, tolong kalian tanya sama orang itu, apakah dia itu Mesias yang akan datang itu, atau ada Mesias lain yang harus ditunggu. Jadi murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan menanyakan hal itu. Nah, tapi selebihnya dari yang lain, walaupun mereka ngerti nubuatannya, firman Tuhannya, kebenarannya, akan datang Mesias, tapi ketika Yesus datang memenuhi daripada nubuat itu, ya lahir di Bethlehem di sebuah kandang domba, pada ada kejadian begini dan begitu, lahir dari seorang dara, seperti itu, banyak nubuat Tuhan Yesus yang digenapi, bahkan sampai dengan kematian dan kebangkitannya, bahkan sampai hari ini masih banyak orang-orang Israel yang belum bisa menerima, percaya bahwa itu adalah Mesias. Tapi sekarang ini sebagian orang bangsa Israel, orang Yahudi, sudah banyak yang percaya dan menerima itu. Tapi pada zaman Yesus itu mereka tidak mengerti. Makanya Yesus berkata, kamu itu cari aku bukan karena tanda-tanda, tapi karena makanan. Kamu sudah kenyang. Nah, sikap yang pertama adalah kita datang bersama Tuhan seringkali hanya transaksional. Seperti orang jual beli, saya butuh. Ya, tapi sikap yang kedua adalah sikap relasional, membangun hubungan sama Tuhan. Jadi sekali lagi nggak salah kita datang karena ada satu kebutuhan, tapi jangan berhenti di sana. Seharusnya kita naik lagi ke level berikutnya. Saya datang untuk memperkenankan Bapak, atau yang lebih parahnya, Bapak, apa yang Engkau kehendaki aku lakukan. Nah, seperti Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Seperti itu. Nah, saudara, dua hal ini sebetulnya simple.
Ya, selama ini kita melakukan, tapi kadang kita tidak menyadari. Nah, ini salah satu spirit yang saya rasakan bahwa dalam hidup ini yang terutama itu bukan sekedar kita dipenuhi kebutuhan. Yes, kita punya kebutuhan, dan saya terlalu percaya bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa burung pipit aja dipelihara oleh Tuhan, yang tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, ya kan, bunga bakung di ladang aja didandanin, apakah lagi engkau, hai orang percaya, hai orang yang kurang percaya, katanya gitu ya. Allah Bapa di sorga tahu segala kebutuhan kita. Nah, maka itu janganlah kamu khawatir. Terus dilanjutkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi sikap hidup, ya, semangat spirit hidup kita, kalau saya boleh renungkan, yang mulia di hadapan Tuhan Allah Bapa kita adalah kita sebagai anak-anaknya adalah, ya Bapak, apa yang engkau kehendaki aku lakukan. Nah, itu adalah sikap membangun hubungan relasional dengan Bapak kita. Ya, saya sering menggambarkan dengan seorang ayah mempunyai 2 orang anak. Kalau seandainya si A datang sama saudara hanya cari oleh-olehnya saja, tapi yang si B itu dia datang sama saudara sebagai ayahnya atau ibunya, ya dia tidak memikirkan oleh-olehnya, tapi senang saudara bisa pulang ke rumah, diciumin, ya dipelukin. Nah, saudara, saya percaya kita sebagai orang tua itu pasti akan jauh lebih tersentuh kepada sikap anak yang kedua, gitu. Tapi bukan berarti terus kita nggak sayang dengan anak yang pertama, si A itu yang datang cuma buat cari oleh-olehnya saja gitu. Setelah itu bye-bye gitu. Nah, saudara, marilah kita mempunyai sikap seperti ini kepada Tuhan Allah kita. Bahwa kita datang bukan sekedar untuk mencari pemenuhan kebutuhan, tapi kita datang untuk membangun relasi atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini kelihatannya sederhana loh, benar, serius, sederhana banget. Tapi ternyata dalam praktik itu kita cenderung mengabaikan. Gitu. Amin, saudara. Saya kembalikan kepada Bro Adam. Terima kasih Pak Yosua atas firman-Nya. Shalom Ibu-ibu, Pak Wit, apa kabar? Di sini Pak Yos membahas di dalam Yohanes 6, di mana konteksnya itu tentang roti hidup. Nah, dari teman-teman ada yang mau sharing? Ibu Tabita, Ibu Lisa, Ibu Farida, Ibu Siska, Patik, apa kabar? Pak. Salam Patik. Oke, saya tambahkan ya. Bagus sekali ini kita pada pagi hari ini. Kita memperoleh firman dari Yohanes 6, ayat yang ke-26, 27. Ini justru relevan banget dengan kehidupan kita hari demi hari ini. Jadi ini sangat penting. Kita lihat Yesus, bahkan banyak sekali di mana-mana, teman, Yesus itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saja. Dikatakan saja sampai mengatakan bahwa kalau kamu makan roti yang bisa membawa kekal. Dan Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu. Bahkan di dalam Yohanes 5 itu ada yang luar biasa, katakan bagaimana hubungan Yesus dengan Bapa. Maksud di sini adalah tanda-tanda itu adalah penunjuk jalan, penunjuk arah. Kamu tidak ngerti. Kamu sekalian mencari aku cuma untuk perutmu, untuk kebutuhan daging saja. Sedangkan apa yang sudah aku katakan dan perbuat, semua
bagaimana kerajaan Allah dan Bapa. Karena hanya Bapa yang lepaskan kita semuanya dari maut. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi di sini nampak bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku beda dengan kamu. Semua pikiran, perbuatan, kata-kata kamu semuanya berbeda dengan Dia, dengan Yesus Kristus. Nah, itu adalah merupakan tanda-tanda. Kok aneh Tuhan Yesus ini. Tapi justru manusia itu bahkan sampai saat ini itu hanya melihat apa yang bisa lakukan Tuhan Yesus untuk kepentingan pribadi. Yesus menunjukkan untuk kepentingan Bapa. Dikatakan semuanya. Terutama pada saat kepada orang banyak ini. Dikatakan di situ bahwa semua yang aku perbuat ini adalah apa yang entahkan kepadaku. Apa yang aku katakan ini adalah karena Bapa menyuruh aku mengatakan kepada kalian semua. Itu Tuhan Yesus. Jadi justru yang paling penting dalam kehidupan kita itu merubah diri kita bagaimana bisa seperti yang Yesus kasih tanda-tanda atau penunjuk arah jalan kepada kita semuanya punya tujuan. Tujuan kita harus sama dengan Kristus. Tanpa tujuan yang sama, tidak mungkin. Mau memanfaatkan Kristus, kayak orang-orang Kristen sekarang ini, itu sudah tidak mungkin sama. Kecuali kalau orang-orang ini baru tumbuh, baru percaya. Tapi kalau orang-orang sudah seumur-umur kita, sudah puluhan tahun percaya Yesus, dan lain sebagainya, itu sudah tidak lagi seperti orang-orang yang mencari Yesus di Yohanes 6 ini. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena arahnya jelas, yaitu menuju kepada kekekalan. Bukan kemudian seperti apa yang terjadi pada saat perjanjian lama, di mana di situ tidak ada kata-kata kekekalan dan lain sebagainya, atau surga dan lain sebagainya. Yang ada cuman pada saat Yesus Kristus datang, sampai kesempatan sekarang ini sudah 2000 tahun lebih, itu memberi kesempatan seluruh manusia untuk bisa berpaling. Bukan dengan cara hidup dunia, bukan dengan gaya hidup dunia, bukan juga dengan keinginan-keinginan kita kepada dunia. Apalagi Tuhan Yesus menanggalkan, bahkan kamu harus kehilangan dirimu. Kamu tidak memiliki diri kamu lagi. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan dalam Roma 8:9, agar Yesus Kristus menjadi yang sulung. Dan kita adalah saudara-saudaranya yang menyusulnya. Menuju kepada kerajaan surga. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Supaya kamu lihat tanda-tanda yang aku berikan kepadamu. Bukan sekadar mujizat tok, tapi arah tujuan yang benar yang harus kita lakukan menuju seperti Yesus dan sempurna. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Wid atas penambahannya. Silakan ada yang mau lagi atau berbagi pengalaman mengenai roti hidup. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang sekarang saya jalani. Ngapain sih saya mau sibuk-sibuk ini itu setiap pagi jam 5, belum lagi nanti jam 7 sama anak-anak SMP Waskito. Hari Sabtu juga itu setiap hari loh, sama anak-anak SMP itu juga setiap hari loh. Rata-rata sama-sama juga 40 menit seperti ini. Karena di ayat tadi berikutnya itu bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Nah, saya percaya banyak orang belum menyadari hal ini. Gitu. Maka itu saya ketika saya mulai menyadari bahwa oh iya ya, hidup ini bukan cuma buat makan minum di dunia ini saja, tapi kita harus melakukan apa yang Bapak kehendaki dalam
kehidupan kita. Nah, aplikasinya, implementasinya apa, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi apapun yang terjadi dalam peristiwa dalam kehidupan kita, itu selalu pertanyaannya, ya, ini apa kehendak Tuhan di balik ini buat hidup saya? Nah, itu adalah pembentukan buat diri kita. Seperti itu. Kita digarap karakter hidup kita lewat, baik itu lewat hal yang menyenangkan ataupun hal yang tidak menyenangkan, seperti sakit penyakit ataupun ketika kita mendapatkan berkat. Mas, semuanya itu pasti ada hubungannya dengan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus itu mengatakan dengan sangat jelas bahwa semua yang istilahnya gini loh, kamu tuh harusnya udah ngerti gitu bahwa hidup kamu itu adalah untuk ke sana, bukan hanya di sini. Nah, Tuhan Yesus itulah menjadi contoh supaya dia diikuti oleh kita seperti itu. Nah, tapi kita seringkali nggak nyadar, ya kita hanya terfokus pada persoalan hidup ini sekarang dan di sini, tapi kita tidak melihat di balik semuanya. Seperti itu. Mungkin ada, silakan ada implementasi atau aplikasi atau mungkin ada kesaksian bagaimana pengiringan saudara dalam mencari Tuhan, itu apa yang Bapak Ibu Saudara cari sebenarnya. Nggak apa-apa, silakan. Bu Tabita, ada? Ya, shalom, selamat pagi. Shalom. Untuk saya, di yang ayat 27 ini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Di sini kita bisa mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih buat kita. Entah Tuhan mau pakai kita jadi tangan, entah Tuhan mau pakai kita, mungkin pada hari ini kita jadi tangan, mungkin besok kita bukan menjadi tangan tetapi menjadi mulut, mungkin besoknya lagi kita tidak menjadi mulut tetapi menjadi telinga. Jadi nggak semua orang jadi mulut semua, nggak semua orang jadi tangan semua, tapi biarlah supaya Tuhan bisa memakai hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Tabita. Ada lagi yang mau menambahkan, Ibu Siska? Tahu. Pagi semuanya. Selamat pagi. Tahu aja itu Pak Adam tuh saya mau ngomong ya. Spiritnya sudah satu, Bu. Benar. Firmannya pas banget ya. Pas banget. Hari-hari ini kalau kita nggak nyari sendiri, nggak mungkin tuh firman datang tiba-tiba. Apalagi kondisi situasi seperti ini. Saya jujur terima kasih banget karena saya termasuk salah satu orang yang jarang baca firman, jujur aja. Saya jarang sekali kayak orang rajin baca itu jarang, tapi saya paling seneng dengar khotbah aja dari YouTube. Adanya spirit pagi ini, jujur saya kehilangan nggak ikut aja pagi itu pasti ada sesuatu yang nggak enak. Jadi saya pagi ini awal kekuatan saya untuk menerima apakah itu roti besar, apakah itu minuman sedikit seteguk ataukah segelas, tapi saya rasa itu bisa menyejukkan dan menolong saya pribadi. Jadi ini kesaksian saya dan saya merasa bahwa di dalam sehari-hari ini setelah mengikuti spirit pagi ini ada kurang lebih 2 bulan ada ya Pak Yos ya, 2 bulan lebih mungkin ya. Nah, lebih. Itu luar biasa banget.
Sampai kemarin saya hari Sabtu, hari Jumat saya sakit, minggu lalu kan saya agak kesendat karena kurang enak badan, karena urusan sekolah. Itu saya hari Sabtu saya nunggu kenapa saya nggak diterima sama host. Saya lupa, saya sadar kalau nggak sadar kalau itu hari Sabtu. Saya tunggu kok nggak dijawab-jawab. Terus saya foto, saya bilang apa Yos, kok saya nggak diterima. Pak Yos bilang, Bu Siska lupa ya kalau ini hari Sabtu. Oh ya Allah Tuhan, sampai lupa seperti itu. Jadi pribadi saya, firman itu paling penting. Mau sedikit pun firman atau besar, itu memberikan kekuatan buat kita. Itu aja. Saya kangen semuanya Amin. kalau Amin. nggak ketemu ya Pak Wid, yang tiap hari Amin. Pak Adi yang selalu kasih firman. Semuanya saya kangen. Terima kasih banyak. Dan saya tunggu kapan mau makan bakso karena saya lagi bahagia minggu ini. Anak saya kemarin yang nomor S1-nya, jadi saya tunggu kapan datang ke tempat saya untuk makan bakso. Aduh, jadi Ini- masuk bakso di Morning Spirit nih. Asal Ya. jangan diganti ya firman Tuhannya ya. Yang di Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus Bakso. menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari bakso saja, Nah, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, seperti pagi hari ini kan, Spirit pagi, di mana kita harus mendapatkan firman Tuhan dulu. Amin. Amin. Terus nanti jam Ada lagi? 12 baksonya ya. Aduh. Saya hari ini Pak, karena hari ini saya full ke dinas. Dari pagi Oh, sampai sore saya ke dinas. Saya tunggu hari Jumat. Jumat Oh, kalau amin, bisa, ayo amin. hari. Ya, nah Oke. suka ada undangan tuh. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu Farida, kesaksian nih hari Sabtu kemarin. Ya, puji Tuhan, saya kasih kesaksian sedikit ya. Di firman ini dibilang Koyos tadi ada dua sebab orang datang kepada Yesus. Satu, orang datang kepada Yesus karena butuh sesuatu atau itu transaksional. Yang kedua, orang datang Yesus karena untuk membangun hubungan atau relationship. Nah, indah sekali kalau kita sudah bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi yang saya rasakan belakangan ini, saya memang benar-benar tidak lagi mencari Tuhan itu untuk kebutuhan jasmani saya, tetapi Amin. saya sangat lapar dan rindu untuk selalu berhubungan dengan Tuhan itu, karena memang saya rindu untuk relationship saya setiap hari kepada Tuhan. Jadi yang saya maksud di sini, kalau kita sudah bisa seperti yang nomor 2 ini, tidak hanya untuk mencari kebutuhan, walaupun kita hidup secara daging, butuh makan, minum, apa segalanya. Tetapi yang kedua ini, kalau kita memang butuh untuk kepada Tuhan itu, untuk kehidupan yang kekal, itu memang setiap manusia harus tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Jadi banyak lah yang saya rasakan dalam kehidupan saya itu. Yang nomor 2 ini, seperti kemarin anak saya mengadakan pranikah, kalau saya pikir-pikir itu kan kebutuhan yang pertama ya, supaya Tuhan cukupkan segalanya, saya supaya bukan minta kepada Tuhan supaya begitu. Tapi memang itu enggak seperti yang saya pikirkan gitu. Mereka itu datang banyak dan cukup gitu ya, makanan semua apa cukup gitu. Jadi itu kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan, bukan kekuatan saya gitu loh. Memang Tuhan sendiri yang berkarya di situ. Jadi tapi itu kan dalam hal jasmani ya. Tapi yang saya rasakan dalam kehidupan saya tentang kerohanian saya gitu. Jadi saya memang selalu mencari roti yang kekal itu, kehidupan yang kekal Amin. itu melalui hubungan Amin. saya dengan Tuhan setiap harinya. Jadi saya sangat rindu dan sangat lapar untuk tetap berhubungan dengan dia, walaupun saya sangat sibuk, saya pasti menyempatkan waktu untuk dapat berhubungan dengan dia setiap hari, dengan membaca firman-Nya, dengan berdoa, dengan
melakukan relationship style, itulah yang harus kita lakukan sebagai kita kalau sudah mengatakan kita sudah menjadi Kristen, jadi kita harus tetap menjadi seorang Kristen yang sejati, yang tidak abal-abal, tidak main-main. Itu dari saya. Terima kasih saudara-saudara semua. Shalom. Oke, terima kasih Bu Farida. Silakan saya kembalikan kepada Pak Yos, mengingat waktu yang sisa 3 menit lagi. Ya, saya percaya marilah kita arahkan hati kita saat ini. Saya percaya bahwa Morning Spirit ini bukan satu kebetulan ya, walaupun awalnya itu cuma 2-3 orang. Mari kita akhiri. Bapa kami di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu, dan kami menyadari betul Tuhan bahwa kehidupan ini bukan hanya di sini sekarang, tapi Tuhan menyediakan satu kehidupan yang jauh di luar daripada pikiran dan perasaan kami Tuhan. Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami dan bagi seluruh umat manusia. Karena itu kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa berkumpul dan kami merenungkan bahwa hidup kami, segala hal yang kami kerjakan bukan semata-mata hanya untuk mencari kebutuhan di dunia ini, tapi untuk membangun hubungan dengan Allah Bapa di surga di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Sehingga ketika kami akhiri dunia ini, maka dunia yang akan datang sudah tersedia. Tapi Tuhan, kami mohon ampun kepadamu kalau selama ini kami masih sering kami menyia-nyiakan waktu hidup ini. Kami masih sering ngeyel sama Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau bertobat lagi. Kami mau arahkan hati, pikiran, jiwa, roh kami, Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan roti hidup itu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Dan kami terus menjalani hidup ini, kami percaya, bukan sendiri lagi, bukan hanya untuk kebutuhan juga, tapi kami mau seluas-luasnya, sekeras-kerasnya kami bekerja untuk kemuliaan Allah, supaya kehendak-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, di balik semua apapun yang terjadi, baik yang menyenangkan pun yang tidak menyenangkan. Kami rindu Tuhan, di balik semuanya, kami bisa melihat rencana Tuhan, kehendak Tuhan, supaya hidup kami makin diselaraskan dengan kebenaran firman. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah hadir pagi hari ini, buat Pak Wid, Bu Lisa, Bu Farida, Bu Talita, Bu Tabita, Bu Francisca, Pak Adam, dan juga Pak Tikyanto pagi hari ini. Ya Tuhan. Dan kami tetap berdoa buat mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Untuk Bu Jenny, adiknya Pak Oto, Pak Yusan, Pak Yoki, Pak Acong, Tuhan kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami berjalan hari ini dalam rancangan dan kehendak-Mu. Inilah spirit hidup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, Terima Bapak kasih. Ibu. Jadi itu tolong dipertimbangkan untuk hari Jumatnya ya, Pak Wid. Jadi bukan dari bakso Jangan lupa. saja kita hidup. Ya. Jangan lupa Pak, saya Siap undang hari hadir, Jumat siap hadir. teman-teman datang ke tempat saya ya hari Jumat. Jam berapa, Bu Siska? Siap hadir Jam jam 12. setengah 12.